Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Dinda Chatterin dengan NIM 666140005. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang apa sih e-government Siakang di Untirta dan digital divide-nya, serta prinsip e-government menurut Well and Ross. Jadi, saksikan videonya. Pertama-tama kita harus mengetahui e-government itu apa sih? Jadi, e-government itu atau pemerintah elektronik merupakan mekanisme interaksi antara pemerintah dan masyarakat melalui sistem informasi berbasis internet dan teknologi digital lainnya. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu untuk memperbaiki mutu dan kualitas pelayanan publik yang efisien, transparan, dan efektif. Nah, di sini ada tahapan-tahapan e-government Siakang Untirta. Ada 3 aspek. Yang pertama ada aspek informasi, di mana aspek informasi sendiri ini tuh sudah terpenuhi dengan menyediakan data akademik seperti jadwal kuliah, mata kuliah, kalender akademik, dan biodata mahasiswa. Bukti nyatanya itu terdapat pada mahasiswa dapat mengakses seluruh informasi tersebut melalui akunnya masing-masing. Lalu yang kedua ada aspek komunikasi atau interaksi. Nah, di aspek komunikasi sendiri ini juga sudah terpenuhi, di mana mahasiswa dapat mengisi KRS dan berinteraksi dengan dosen wali untuk persetujuan KRS-nya. Yang kedua itu ada dosen dapat menginput nilai ke dalam sistem Siakang. Dengan buktinya itu adanya sistem login dan fitur persetujuan menunjukkan interaksi dua arah. Nah, dan yang ketiga ini ada aspek transaksi, di mana aspek transaksi sendiri ini sudah terpenuhi dan lebih dominan. Isinya itu ada pengisian KRS dilakukan sepenuhnya online tanpa formulir manual. Terus ada nilai mahasiswa diinput langsung oleh dosen dan hasilnya atau kartu hasil studinya bisa diakses secara otomatis. Lalu yang terakhir itu ada proses administrasi akademik dapat diselesaikan tanpa harus datang ke kampus langsung. Dan bukti utamanya ini ada pada seluruh proses akademik inti di adanya perencanaan studi, penilaian, hingga hasil studi ini itu sudah dilakukan melalui sistem digital tanpa tatap muka langsung. Selanjutnya, di sini ada mind map pragmatis contoh solusi digital divide di Indonesia yang membahas 6 aspek. Yang pertama itu ada akses infrastruktur, akses ekonomis, literasi digital, konten dan bahasa yang inklusif, kebijakan dan regulasi, serta pendampingan ekosistem. Yang masing-masingnya sendiri itu ada 3 subbabnya. Lanjut di tahapan e-government menurut Will and Ross, yang pertama itu ada simplicity atau kesederhanaan sistem, di mana sistem seharusnya mudah digunakan, tidak rumit dan efisien. Nah, pada Siakang sendiri itu sudah berbasis login sederhana, ada username dan password, terus menu utamanya jelas, ada KRS, KRS, jadwal, dan nilainya. Lalu ada proses KRS bisa dilakukan tanpa prosedur yang berlapis, di mana bukti nyatanya ini ditemukan pada mahasiswa dapat langsung mengisi KRS dalam satu sistem tanpa perlu formulir manual atau datang ke kampus. Nah, penilaiannya ini cukup sederhana, tapi belum optimal dikarenakan sering terjadi overload saat KRS dan navigasi masih terasa kaku bagi pengguna baru. Yang kedua ada transparansi, di mana sistem harus terbuka dan dapat dilacak dan meminimalisir manipulasi. Pada Siakang sendiri ini juga, yang pertama ada nilai mahasiswa dapat dilihat langsung, real time setelah nilai diinput dari dosen. Yang kedua, riwayat akademik tersimpan dalam sistem dan mengurangi potensi manipulasi nilai manual. Bukti nyatanya ini ditemukan pada mahasiswa bisa mengecek kartu hasil studi dan transkrip tanpa perantara admin. Nah, penilaiannya ini sudah transparan dalam output, nilai, maupun data akademik, namun belum maksimal dikarenakan proses seperti validasi atau persetujuan belum memiliki tracking system yang lebih jelas. Nah, dan yang terakhir ini ada fit atau alignment, kesesuaian dengan kebutuhan, yang sistem ini tuh harus sesuai dengan kebutuhan inti organisasi. Nah, pada Siakang sendiri ini, yang pertama fokus pada layanan utama akademik, KRS, KHS, dan input nilai. Yang kedua itu digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan admin. Bukti nyatanya ini ditemukan di seluruh aktivitas akademik inti sudah terakomodasi dalam satu platform. Nah, penilaiannya sudah sesuai kebutuhan utama kampus, tapi belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem keuangan, sistem alumni, dan sistem karir atau lulusan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari e-government Siakang Untirta itu,
di mana si akun Untirta ini tuh telah mencapai tahap transaksi dalam model e-government karena layanan akademik seperti pengisian KRS, input nilai, dan akses KHS sudah dapat dilakukan secara online dan menyeluruh tanpa tatap muka langsung. Nah, berdasarkan prinsip Wildenros sebelumnya, sistem ini tuh tergolong cukup sederhana, transparan dalam penyajian data akademik, serta sesuai dengan kebutuhan utama sivitas akademika. Namun dengan demikian, Siakang masih perlu sekali pengembangan lebih lanjut, terutama dalam hal integrasi sistem, stabilitas saat digunakan saat bersamaan, dan peningkatan transparansi proses administratif agar dapat mencapai kualitas layanan digital yang lebih optimal. Nah, mungkin sudah cukup untuk pemaparan e-government Siakang Untirta dari aku, kurang lebihnya mohon maaf dan cukup sekian. Terima kasih. Bye.